Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai ide bisnis. Jadi kami sepakat untuk mendirikan perusahaan investasi yang kami beri nama Aurum Indonesia Holdings. Kenapa kami beri nama Aurum Indonesia Holdings? Karena kami percaya yang memimpin negara ini pada masa kejayaannya pada tahun 2045, ketika tepat negara kami berusia 100 tahun, kamilah yang menjadi pemimpin negara ini. Kamilah yang menjadi pengambil kebijakan ekonomi, politik, hukum, dan lain-lain. Yang menjadi penentu arah kemana negara kami akan dibawa. Jadi, dalam kesempatan ini, kami sepakat untuk mendirikan perusahaan berbasis investasi. Dan berikut adalah anggota kelompok. Yang pertama ada Rafael Simamora. Yang kedua, saya sendiri Hongmai Purba. Yang ketiga, Yosepin Tarigan. Yang keempat, Mutiara Alifah. Dan yang terakhir, JC Huta Barat. Deskripsi dari bisnis kami memberikan pendanaan kepada perusahaan di berbagai sektor yang pantas untuk dikembangkan. Pendanaan tersebut dapat berupa pemberian modal dan pemberian utang. Dana perusahaan kami sebesar 80% akan dialokasikan untuk memberikan pendanaan berupa pemberian modal, di mana perusahaan kami akan menjadi pemegang saham di perusahaan investi, dan kami akan ikut tumbuh bersama perusahaan yang kami investasikan. Sisanya akan digunakan untuk membeli obligasi negara, obligasi korporasi, maupun deposito. Yang 20% ini, dana kelolaan kami, harus bisa dicairkan dalam kurang dari 1 tahun. Artinya 20% dari dana kelolaan kami berupa aset lancar. Kenapa begitu? Untuk menciptakan margin of safety. Dan berikut adalah konsep bisnis dari perusahaan kami. Kami, PT Aurum Indonesia Holdings, akan berinvestasi, memberikan modal kepada perusahaan investi. Dan ketika perusahaan investi ini berkembang dengan baik, maka menghasilkan dividen dan capital gain, menghasilkan revenue. Dan yang kedua, kami berinvestasi pada obligasi atau bond. Obligasi bisa berupa obligasi korporasi maupun obligasi negara. Dan obligasi tersebut akan menghasilkan bunga yang akan kembali ke kami, ke PT Aurum Indonesia, Indonesia Holdings. Dan pendapatan yang telah terkumpul dari dividen, capital gain, dan bunga akan kami investasikan kembali ke saham maupun obligasi. Maka tercipta compound interest atau bunga berbunga, di mana hasil dari bunga akan menghasilkan bunga kembali. Maka aset kelolaan kami akan semakin besar. Atau Warren Buffett bilang snowball effect. Dan fundamental bisnis kami, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kami akan berinvestasi pada perusahaan yang bergerak di berbagai sektor yang menjadi kontributor perkembangan PDB negara kami. Di antaranya sektor keuangan, energi, logistik, transportasi, pariwisata, retail, consumer goods, kesehatan, infrastruktur, telekomunikasi, properti, real estate, pangan, teknologi, industrial, basic materials, dan sektor UMKM. Artinya tidak ada satupun sektor industri yang luput dari eh, pendanaan kami. Kami akan memberikan solusi modal maupun pinjaman kepada mereka. Dan investasi yang kami lakukan berkiblat pada investasi terdiversifikasi yang fokus pada fundamental bisnis dari perusahaan yang kami investasikan dan ekonomi makro negara kami maupun dunia secara keseluruhan, bukan pada pergerakan harga saham. Kami tidak memperdulikan pergerakan harga saham. Yang kami amati, yang menjadi fokus untuk mengambil keputusan bisnis dan investasi adalah fundamental dari bisnis perusahaan yang kami investasikan. Patokan yang menjadi pembanding kinerja investasi kami adalah return IHSG. Kalau di Amerika namanya, biasa kalau fund manager itu yang menjadi pembandingnya adalah S&P 500 or Dow Jones Industrial Average. Selain itu, kami juga akan berinvestasi pada perusahaan startup dan UMKM yang berpotensial untuk dikembangkan. Dan berikut adalah revenue model seperti yang sudah saya jelaskan di konsep bisnis tadi. Revenue perusahaan kami datang dari 3 sumber.
Yang pertama capital gain, yang kedua dividen, dan yang ketiga bunga. Kita bahas capital gain. Jadi capital gain itu selisih harga saham pada pembelian dan penjualan saham. Contohnya, kami membeli saham PT Alvaria Trijaya seharga Rp6.000 per lembarnya. Dan kami menjual saham tersebut seharga Rp12.000 per lembar. Maka kami akan mendapat capital gain sebesar 6.000 per lembar dengan keuntungan 100%. Yang kedua adalah dividen. Dividen adalah laba bersih yang dibagikan kepada pemegang saham. Contohnya, ketika perusahaan yang kami investasikan telah menghasilkan laba bersih, kami akan mendapatkan bagian dari laba bersih tersebut sesuai dengan kepemilikan atau persentase saham yang kami miliki pada perusahaan tersebut. Dan yang ketiga adalah bunga or interest. Bunga pinjaman yang kami peroleh berasal dari pembelian obligasi negara maupun obligasi perusahaan yang kami beli. Bisa dari deposito juga bisa. Contohnya kami membeli obligasi negara, contohnya adalah obligasi retail Indonesia dengan kupon sebesar 6% per tahun. Dan kami mengalokasikan dana sebesar 100 miliar pada obligasi tersebut, kami akan memperoleh 6 miliar per tahun sampai obligasi tersebut jatuh tempo. Dan berikut adalah impact atau masalah yang akan dipecahkan. Yang pertama, perputaran uang dan ekonomi. Kami mengamati kalau perusahaan-perusahaan yang menjadi penentu ekonomi negara kami seperti bank-bank besar, perusahaan consumer goods yang besar, yang menjadi kontributor PDB negara kami, dikuasai oleh perusahaan investasi asing. Yang artinya, uang yang dihasilkan oleh perusahaan yang beroperasional di negara kami mengalir ke luar negeri yang seharusnya bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Jadi perputaran uang dan ekonomi ketika kami menguasai eh, industri-industri yang sangat potensial, maka uang akan tetap berada di Indonesia, berputar di Indonesia, dan akan meningkatkan perputaran ekonomi. Dan hal itu juga akan mengurangi likuiditas nilai tukar rupiah, nilai tukar mata uang kami. Artinya kami tidak terpengaruh oleh money outflow jika perusahaan asing mencabut atau investor investor asing mencabut modalnya dari Indonesia, tidak terpengaruh ke nilai tukar negara kami karena yang memegang porsi terbesar dari modal di negara kami adalah kami sendiri. Yang ketiga adalah kedaulatan ekonomi. Keputusan bisnis di negara kami akan diambil oleh anak negeri kami. Tidak ada intervensi asing di kebijakan ekonomi kami. Yang keempat adalah pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Jika perputaran ekonomi di negara kami, perputaran uang di negara kami semakin banyak, tercipta transaksi yang semakin banyak, maka otomatis pertumbuhan ekonomi kami juga akan meningkat. Dan itu akan menghasilkan efek domino. Jika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka pendapatan per kapita dari negara kami akan juga akan meningkat. Dan yang terakhir adalah sektor UMKM akan meningkat juga. Karena semua sektor bisnis, mulai dari retail, mulai dari yang mikro, kecil, dan menengah, akan merasakan dampak dari perputaran uang yang tetap di negara kami. Uang tidak akan mengalir dari negara kami. Dan berikut adalah risiko dan tantangan industri. Sudah pasti, yang pertama itu perlambatan ekonomi makro dari dalam dan luar negeri kami. Jadi seperti yang kita tahu, ekonomi itu punya siklus. Jadi sudah pasti dalam setiap siklus itu ada industri yang up or down. Jadi itu merupakan risiko dari investasi. Yang kedua adalah pengaruh politik, hukum dan sosial ekonomi. Yang keempat, pengaruh kebijakan distraksi ekonomi Amerika Serikat, Uni Eropa, China atau dunia keseluruhan. Ini contoh kasusnya adalah seperti COVID-19. Perusahaan, ketika wabah menyebar, pandemi menyebar, semua negara lockdown. Maka perputaran uang dan ekonomi di luar negeri juga melambat dan mengakibatkan ekspor dari negara kami turun. Maka
negara kami juga berdampak. Itu juga yang merupakan risiko dari industri ini, industri investasi. Dan yang baru-baru ini adalah kebijakan moneter yang diambil oleh The Fed juga berpengaruh ke ekonomi negara kami. Karena seperti yang kita tahu, uang internasional masih didominasi oleh dolar. Maka jika The Fed mengambil kebijakan ekonomi, menaikkan suku bunga atau menurunkan suku bunga, pasti berpengaruh ke seluruh dunia. Yang keempat, berasal dari internal perusahaan yang kami investasikan, yaitu kegagalan melunasi obligasi dan kegagalan bisnis yang kami investasikan. Dan berikut perusahaan yang bergerak di bidang yang sama, sama seperti kami, idenya sama, eh, idealismenya sama, dan tekadnya juga sama. Yang pertama adalah Saratoga Investama Sedaya yang didirikan oleh Bapak Sandiaga Uno. Yang kedua ada PT Astra International. Yang ketiga PT Dwi Muria Investama Andalan yang menjadi pemegang saham terbesar Bank BCA. Yang keempat PT Persada Capital Investama. Pendiri dari PT Persada Capital Investama ini adalah salah satu founder dari Astra International. Yang kelima adalah First Pacific Investment Management yang dikelola oleh Anthony Salim yang merupakan salah satu orang terkaya di Indonesia. Yang keenam adalah Temasek Holdings, di mana Temasek Holdings ini adalah yang perusahaan investasi milik Singapura, di mana asetnya saya kira lebih banyak berada di Indonesia. Artinya modal mereka ada di Indonesia dan uang dari perusahaan yang beroperasi di Indonesia mengalir ke Singapura. Yang ketujuh adalah Sequoia Capital dan yang kedelapan adalah Alibaba yang memiliki perusahaan investasi, divisi investasi yaitu Taobao China Holdings Limited yang merupakan pemegang saham terbesar Gojek saat ini. Gojek itu adalah startup dekakorn pertama dari Indonesia. Berikut hasil diskusi kami. Maaf jika masih terdapat kesalahan dan ketidaksempurnaan. Terima kasih.